Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Kelmas Kusu. NIM saya 2023-34063. Saya dari mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat tugas wawancara terkait mata kuliah saya, Pendidikan Kewarganegaraan. Sini saya akan mewawancarai kakak saya, yaitu kakak Nabas, yang saya akan mewawancarai. Oke baik, kakak, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti kita tanyakan Pak kakak terkait permasalahan yang terjadi. Yang soal yang pertama, bagaimana caranya kita mencegah kriminal yang terjadi di negara Indonesia? Baik, menurut saya untuk mencegah kriminalitas di Indonesia ada banyak cara untuk menyelesaikan hal itu. Di antaranya, pemerintah harus mulai mengajarkan pendidikan dasar hukum di masyarakat mulai dari sejak dini. Dari sekolah dasar, pemerintah sudah harus menerapkan pelajaran-pelajaran dasar sehingga anak-anak mulai dari sejak dini sampai tingkat SMA mereka sudah mulai memahami tentang pentingnya dan bahayanya kriminalitas itu di lingkungan mereka masing-masing, sehingga mereka akan dengan sendirinya akan menjaga dan mencegah kriminalitas itu terjadi. Terus kemudian pemerintah harus melatih masyarakat untuk mengembangkan ekonomi, karena salah satu faktor kriminalitas itu meningkat adalah faktor ekonomi. Jika masyarakat miskin, tingkat kriminalitas itu meningkat. Itu menurut fakta yang terjadi di lapangan. Semakin kemiskinan itu menurun, kriminalitas akan menurun dengan sendirinya. Terus satu lagi, latih keterampilan hidup. Jadi pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan bagi anak-anak remaja yang sudah tidak bersekolah, sehingga mereka tidak akan mempunyai peluang untuk melakukan kriminalitas, karena mereka punya pekerjaan atau kegiatan yang menghalangi mereka untuk berpikir hal-hal yang negatif, sehingga mereka akan menghasilkan hal-hal yang positif. Bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa atau anak muda kita mencegah masalah kriminal yang terjadi, yang tadi sudah kakak jelaskan? Yang paling penting dari semuanya itu, saran saya adalah pemerintah harus meningkatkan edukasi dan kampanye anti kriminalitas. Mulai dari sekolah-sekolah dasar, pemerintah sudah harus berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, LSM, tokoh masyarakat, sehingga pemerintah dengan sendirinya meringankan pekerjaannya sendiri, karena masyarakat ikut berpartisipasi untuk bersosialisasi dan mensosialisasikan dampak dari kriminalitas, sehingga pendidikan adalah salah satu faktor paling penting untuk pemerintah menggunakannya untuk mencegah dari sejak dini kriminalitas itu. Oke baik, terima kasih. Ini kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya kita mengatasi masalah gejala sosial dalam konteks pendidikan kewarganegaraan? Menurut kakak seperti apa yang caranya untuk kita mengatasi gejala tersebut? Oke, baik, menurut saya untuk mengatasi gejala sosial menurut konteks pendidikan kewarganegaraan itu ada 4 poin yang saya pikirkan. Nah, yang pertama adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter, ajarkan nilai moral kepada anak-anak mulai sejak dini, kepada masyarakat tentang pentingnya moral
menghargai perbedaan. Terus poin kedua, pendidikan toleransi. Nah, toleransi itu sangat penting, apalagi Indonesia memiliki keanekaragaman manusia yang cukup tinggi, sehingga toleransi itu sangat penting. Terus poin ketiga, sosialisasi hukum. Sosialisasi hukum dan etika. Pemerintah harus menyederhanakan bahasa hukum yang rumit sehingga masyarakat bisa memahami tentang arti dari hukum itu sendiri, dan sehingga masyarakat juga etika mereka dalam berperilaku akan sesuai dengan hukum yang diterapkan di Indonesia. Terus poin keempat itu kolaborasi itu pentingnya kolaborasi, yaitu pemerintah kerjasama dengan mulai masyarakat dari lembaga swadaya masyarakat, keluarga, dan kelompok agama, sehingga di situ tercapainya toleransi itu akan semakin meningkat di situ. Oke, baik. Dari permasalahan yang kakak sudah jelaskan, apakah ada saran untuk saya untuk bisa menjalankan hal yang baik dalam masalah gejala tersebut? Mohon bisa dijelaskan. Jadi sesuai dengan konteks pertanyaannya, yaitu tentang dalam konteks kewarganegaraan. Oleh karena itu, saran saya adalah perkuat kurikulum pendidikan mulai dari sejak dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi tentang pendidikan toleransi. Permasalahan yang ketiga, menurut kakak salah satu cara agar masyarakat Indonesia bisa mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia itu, menurut kakak bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Oke, menurut saya yang pertama, memang ada beberapa cara menurut saya, tapi ada yang paling penting adalah penerapan hukum itu secara tegak lurus, dari jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi hukum itu dia tidak pandang bulu. Jadi antara orang miskin, orang kaya, orang yang pejabat atau masyarakat miskin harus setara di mata hukum, sehingga penegakan hukum itu akan semakin baik. Terus selanjutnya, selalu berikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat yang taat. Jadi jangan hanya berikan penghargaan kepada elit-elit atau pemimpin yang taat hukum, tetapi masyarakat yang taat hukum juga harus diberikan penghargaan. Selanjutnya, menurut saya yang berikut adalah harus beri contoh positif. Sebagai para pemimpin harus taat hukum, sehingga masyarakat yang adalah rakyat biasa itu akan dengan sendirinya juga ikut taat, karena para pemimpin juga memberikan contoh yang baik. Ya, baik. Dari penjelasan yang kakak sudah berikan, apakah ada saran terkait permasalahan yang tadi buat saya sebagai mahasiswa? Jadi saran saya bagi teman-teman mahasiswa, yaitu sebagai mahasiswa yang punya kemampuan untuk berpikir kritis harus membantu mulai dari ruang-ruang kuliah itu membantu masyarakat kecil untuk memberikan contoh yang baik sehingga untuk penegakan hukum, dari mulai mahasiswa memberikan contoh yang baik seperti taat hukum. Terus selanjutnya mahasiswa juga berperan penting untuk memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat, apalagi mahasiswa yang fokus studinya kepada hukum dan tentunya pendidikan kewarganegaraan yang bersentuhan langsung dengan hukum. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan buat saya, agar kedepannya saya bisa melakukan atau saya bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya ingin mewawancari Bapak terkait 3 masalah.
Pertanyaan pertama, mengapa pemerintah Indonesia ini menghadapi berbagai masalah ekonomi? Pertanyaan kedua, mengapa kemiskinan Indonesia ini sulit diatasi? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia? Bisa dijelaskan? Baik. Jadi pertanyaan pertama, pemerintah Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi. Yang pertama adalah ketergantungan pada sumber daya alam. Yang kedua adalah infrastruktur yang belum memadai. Nah, yang pertama tadi, ketergantungan pada sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi ketika harga komoditas global mengalami penurunan. Yang kedua, tentang infrastruktur yang belum memadai. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur, masih banyak wilayah Indonesia yang belum memiliki infrastruktur yang baik. Oke, itu saja. Lalu pertanyaan berikut, yang kedua itu, Dan mengapa kemiskinan Indonesia ini sulit diatasi? ya, sulit diatasi. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab kesulitan mengatasi kemiskinan tersebut. Yang pertama, masyarakat yang miskin adalah masyarakat yang sulit untuk dijangkau, sehingga memang butuh upaya ekstra bagi pemerintah untuk menemukannya. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia? Mengimplementasi program stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meliputi berbagai kebijakan fiskal seperti pengurangan pajak bagi sektor tertentu, insentif, investasi, dan pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk proyek-proyek. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Keliwar. Jadi di sini saya sudah bersama narasumber atas nama Yulia Fali yang akan menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 ciri negara demokrasi. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh saudari. Menurut saya ada 3 ciri negara demokrasi. Yang pertama itu adanya pemilihan umum yang adil. Kemudian yang kedua ada kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang artinya itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang ketiga sendiri adanya jaminan atas hak asasi manusia. Dalam memahami konsep demokrasi penting untuk mengetahui ciri-ciri utamanya agar dapat membedakan negara demokrasi dengan negara sistem pemerintahan lainnya. Mungkin itu saja menurut saya, saudara. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Menurut saya sendiri, hak dan kewajiban sebagai warga negara itu merupakan segala sesuatu yang diperoleh oleh warga negara sesuai dengan hukum, seperti hak berbicara, hak menyampaikan pendapat, ataupun hak untuk bernapas. Penting untuk memahami perbedaan antara hak dan kewajiban, karena kewajiban sendiri adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh warga negara, sedangkan hak sendiri adalah sesuatu yang sudah ada pada diri mereka sendiri. Mungkin itu saja menurut saya. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Jelaskan menurut saudari pentingnya sikap toleransi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, menurut saya sendiri sikap toleransi sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena toleransi sendiri memungkinkan kita untuk menghargai suatu perbedaan, contohnya perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama, maupun sesuatu perbedaan yang membedakan diri kita sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang narasumber saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, demikian tugas wawancara yang telah kita paparkan. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 3 memohon maaf. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan video wawancara yang sudah kami buat, dan perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih.